Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Hamdu Supandri dari kelas elektro 2018 akan sedikit menjelaskan tentang HAKI atau hak atas kekayaan intelektual dalam teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu apa itu pengertian dari hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI ini merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata intelektual terjemahin bahwa objek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir atau produk pemikiran manusia, atau the creation of the human mind. Hak kekayaan intelektual atau HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana, HAKI mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Jadi HAKI di sini seperti semacam wadah yang bisa melindungi hak cipta, hak paten, dan hak merek. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam HAKI? Yaitu yang pertama hak cipta, yang kedua merek dagang atau trademark, yang ketiga paten, yang keempat desain produk industri atau industrial design, yang kelima indikasi geografi atau geographical indication, yang keenam desain tata letak sirkuit terpadu atau layout design, yang ketujuh yang terakhir yaitu perlindungan informasi yang dirahasiakan. Selanjutnya, apa itu hubungan HAKI dengan teknologi informasi? Seperti yang saya sebutkan dalam judul, hak intelektual dalam teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat manusia lebih mudah untuk mengekspresikan karyanya atau kreativitasnya kepada umum karena proses penyampaian informasi lebih cepat dan lebih luas. Hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi tidak dapat lepas dari HAKI. Tentang perangkat lunak di Indonesia, HAKI perangkat lunak atau HAKI PL termasuk kategori hak cipta atau copyright. Selanjutnya, dari perangkat lunak tersebut berdasarkan ketentuan penggunanya dapat dibagi menjadi 8 kategori sebagai berikut. Yang pertama, perangkat lunak komersil, yaitu perangkat lunak komersil merupakan perangkat lunak yang dikembangkan untuk tujuan komersil atau memperoleh keuntungan. Yang kedua, perangkat lunak berpemilik, yaitu perangkat lunak yang tidak bebas atau semi bebas. Anda dapat menggunakan, mengedarkan, dan memodifikasi perangkat kategori tersebut apabila mendapat izin pemiliknya. Yang ketiga yaitu perangkat lunak semi bebas. Perangkat lunak semi bebas merupakan kategori perangkat lunak yang dapat Anda gunakan, salin, dan modifikasi untuk keperluan tertentu. Keperluan tertentu misalnya untuk pendidikan. Untuk kepentingan yang lain belum diizinkan. Yang keempat, public domain. Perangkat lunak public domain merupakan kategori perangkat lunak tanpa hak cipta. Tanpa hak cipta bukan berarti tidak ada yang menciptakan. Contoh tanpa hak cipta adalah apabila suatu perangkat lunak telah habis waktunya atau hak ciptanya. Yang kelima, freeware. Batasan perangkat lunak freeware sampai saat ini belum begitu jelas. Hanya secara umum, sifat perangkat lunak tersebut dapat didistribusikan dengan bebas tapi tanpa pemodifikasian. Selain itu, kode program dari perangkat lunak kategori tersebut tidak tersedia. Yang keenam yaitu shareware. Perangkat lunak kategori shareware dapat didistribusikan secara bebas. Akan tetapi apabila digunakan secara terus-menerus,
pengguna harus mendapat lisensi atau membayar. Pada praktiknya, ada pengguna yang tidak membayar lisensi dan tidak peduli terhadap lisensi yang ada pada ketentuan perangkat lunak tersebut. Yang ketujuh yaitu General Public License atau GPL. GPL merupakan ketentuan pendistribusian tertentu untuk melakukan copyleft atau kebalikan dari copyright. GPL memberi hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan dengan syarat jika memodifikasi dan membuat turunannya harus mempunyai lisensi yang sama. Hal ini dikarenakan meskipun bersifat bebas, GPL mempunyai lisensi. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah open source. Perangkat lunak kategori open source atau sumber terbuka adalah perangkat lunak yang kode sumbernya dapat diketahui orang lain. Sebenarnya open source merupakan nama dagang untuk free software. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari apa itu mengenai haki dalam teknologi dan informasi, yaitu sesuai pembahasan yang di atas dapat disimpulkan bahwa haki sangat berhubungan erat dengan teknologi informasi, terutama pada perangkat lunaknya. Seperti yang kita ketahui bahwa haki memiliki peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sanksi buat para pelanggarnya. Selain itu, untuk mendaftarkan haki atau kekayaan intelektual, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa memiliki sertifikatnya dan sesuai pada nilai-nilai yang melekat pada haki. Bagi setiap pemilik sertifikat haki mempunyai hak yang bisa menguntungkan bagi diri mereka. Sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya atas nama Muhammad Hamdi Subandri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.